Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Aku sedang ada di depan rumah sakit swasta. Saya akan melaporkan berita terkini. 9 pasien dewasa dan 13 bayi baru lahir dalam kondisi kritis. Kemarin sore dia sakit kepala, mual, muntah, tidak sadar, leher kaku, dan fenomena meningitis lainnya muncul. Tetapi rumah sakit tidak mencapai hasil yang baik setelah mengambil pengobatan patologis meningitis, dan kondisi pasien semakin memburuk. Selain itu, bayi yang baru lahir mengalami demam tinggi, menunjukkan tanda-tanda patologis influenza, dan bayi baru lahir menunjukkan kegagalan pernafasan yang semakin serius. Saat ini, apakah ada hubungan antara kasus orang dewasa dan bayi baru lahir? Kami belum menerima informasi yang dapat diandalkan dari rumah sakit untuk saat ini. Rumah sakit mengatakan bahwa kasus masih membutuhkan hasil tes lebih lanjut. Menurut orang dalam yang berwenang, insiden ini sangat mungkin terjadi karena invasi virus yang baru aja terjadi yang mirip dengan SARS. Bawa aku ke rumah sakit ini, cepat! Aku akan membawamu ke sana. Sekarang kita pergi nih ke perusahaan milik, ini harusnya Chang Hong tuh ya. Nah nih, Chang Hong tuh lagi nelponan nih. Media yang tidak bermoral itu tidak takut akan membuat dunia ini menjadi kacau. SARS, laporan seperti ini yang dengan mudah menyebabkan kepanikan sosial. Mereka berani membuat kesimpulan dengan begitu mudah. Siapa yang memberi mereka keberanian? Chang Hong tuh bertanya nih. Itu yang ngomong orang telepon ya. Chang Hong tuh bertanya, apa yang dikatakan Biro Kesehatan? Orang yang telepon menjawab, Direktur Xiao sangat kooperatif dengan pekerjaan kami. Semalam, seminar darurat diadakan untuk masalah ini. Aku percaya bahwa tim penyelamat darurat akan dibentuk di sana untuk membantu kami melewati kesulitan. Chang Hong tuh berkata, beritahu para ahli. Iya kan Chang Hong tuh ya? Gue takut salah. Harusnya ya, beritahu para ahli bahwa mereka harus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini sesegera mungkin. Dengan lebih dari 20 nyawa, kita juga harus melakukan segala upaya untuk menyelamatkan mereka. Orang yang ditelepon berkata, Tuan, pakar kami ada di sini. Bolehkah aku bertanya kepada seorang ahli? Chang Hong tuh menjawab nih, BTW aku menemukan seorang ahli untuk membantumu. Mungkin dia bisa menyelesaikan beberapa masalah. Dia harusnya hampir sampai sekarang. Paham ketua? Nah sekarang kita pergi nih di rumah sakit swasta Yuchi. Oh ini lagi pada rapat nih. Seseorang berkata, situasi pasti sudah diketahui semuanya. Kalian adalah para ahli di berbagai bidang. Aku diperintahkan untuk menyelamatkan yang sakit dan membantu yang terluka dan menyelamatkan lebih dari 20 nyawa. Orang yang tengah berkata, Diancau serius. Seorang dokter bertugas untuk menyelamatkan pasien. Kami akan melakukan yang terbaik. Mari kita bicarakan dan lihat apa yang bisa menyelamatkan 22 nyawa ini. Tidak ada waktu yang tersisa untuk kita. Sebelum hasil tes molekuler virus tersedia, kami tidak pandai menyebutkan pilihan pengobatan, dan kita semua harus memberikan obat yang tepat. Sekarang, penyebab penyakit tidak jelas. Bagaimana cara menentukan obatnya? Pasien dewasa menderita demam tinggi, paru-paru rusak, dan pasien bayi tampak seperti terkena meningitis. Namun, setelah minum obat, kondisi pasien tidak berubah. Ini sangat membingungkan. Terus tiba-tiba ada yang ngetok nih. Ternyata datang nih Shuchi dan juga Fang Hong.
Maaf, aku terlambat. Dalam hati dokter ini, sebenarnya gini guys, ini dari mukanya kayaknya mirip nih. Nggak sih, beda ya. Dari kumisnya mirip, cuma warna rambutnya beda nih. Gua kasih lihat nih. Ini yang kiri ini Wei Tang. Nah yang ini, gue nggak tahu ini Wei Tang apa bukan, tapi mirip banget. Cuma warna rambutnya beda guys, lihat deh. Rambutnya yang sini lebih gelap. Gue nggak tahu ini Wei Tang apa bukan, tapi sementara gue ngomong orang ini dulu lah ya, karena belum pasti. Dalam hati orang ini, Fang Hong, kenapa anak ini ada di sini? Hei, siapa membiarkanmu masuk? Keluar! Jangan ganggu kami di pertemuan ini. Nona Suci, bolehkah aku bertanya, kenapa kau ada di sini? Orang kiri berkata, oh, ternyata itu Nona Suci. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Tolong jangan marah. Terus Fang Hong didorong nih. Suci berkata, aku memintanya untuk membantu Anda. Membantu kami. Mungkinkah orang ini yang dikatakan tetua Chan? Itu benar, dia sangat hebat. Nona Chan, apa maksudmu? Apa kau pikir barang antik tua ini tidak dapat digunakan? Maksudnya orang-orang tua ya? Kami orang tua tidak akan mundur. Aku juga. Bocah ini tidak terlihat berusia awal 20-an. Kenapa ketua mengatakan dia ahli? Jangan bilang kalau dia ini adalah seorang ahli yang dikatakan oleh ketua Chan. Aku nggak percaya. Aku di sini bukan untuk bertengkar dengan Anda. Aku di sini untuk menyelamatkan orang. Bagaimana dengan pasiennya? Aku gak peduli kau siapa. Aku khawatir kau masih belum memiliki lisensi dokter di usiamu. Kenapa kami harus percaya padamu? Aku menunggu Anda mengatakan kalimat itu. Aku gak tahu apa kalian pernah dengar tentang jarum hitam. Jarum hitam. Terus Fang Hong buka baju. Buka jaketnya nih. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Fang Hong berkata, Suci, tolong aku. Suci merespon, apakah mengenakan sesuatu? Gak bisa ngomong jelas, Cok. Aduh. Gak bisa lepas dari tangannya nyangkut. Suci berkata, apa kau mengenakan sesuatu yang aneh? Terus akhirnya nih, apa nih, kayak apa tuh? Kayak sesuatu gitu lah. Fang Hong berkata, Suci, tolong beri aku alkohol untuk membuat api. Hah? Oke. Hei anak itu, membawa jarum perak bersamanya. Oh, ini jarum. Ya. Terus nih ada api. Terus ambil jarum satu, dikasih ke api. Terus kayak, keren tuh ada api-apinya tuh. Terus dilempar. Hah, keren banget. Masa iya? Kenapa keren? Keren abis. Menyala sangat merah ketika dibakar, tapi terasa dingin. Membakarnya dengan api sebenarnya untuk membuat ujung jarum melelehkan es, mengalirkan jarum dengan Qi. Apa yang baru aja kau lakukan adalah teknik jarum hita. Sangat keren. Kalian lihat. Apa kalian masih nggak percaya padaku? Waktu nggak bisa menunggu siapapun. Anda nggak bisa membayar tanggung jawab ini karena Anda telah menghabiskan begitu banyak waktu dan menunda penyakit Anda. Jika tidak ada keberatan, cepat pergi dan selamatkan pasien. Bubar. Oke, ayo pergi. Nah, sekarang kita pergi nih ke keluarga Xiao. Aren datang. Aku kembali. Ayah. Ayah, aku gagal. Kita lihat nih, ayahnya megang kayak kuas buat nulis gitulah. Aku akan menerima hukuman dari ayah. Karena ini adalah bisnis, kau harus mengambil resiko. Tidak mungkin untuk menghindari resiko kapan aja. Tetapi ketika input dan output jangka panjang tidak proporsional, kau harus belajar untuk menghentikan kerugian tepat waktu. Itu ide bagus untuk memiliki ide. Tetapi sudah lama sejak kita berhadapan satu sama lain selama beberapa dekade. Selalu ada hubungan antara perkelahian terbuka dan perkelahian rahasia. Dan tidak ada yang lebih unggul. Tidak mudah berurusan dengan dia. Terus anaknya berkata nih, apa yang harus aku lakukan? Terkadang jawabannya ada di hatimu. Hah, Fang Hong, pemuda itu sangat kuat. Karena tidak bisa digunakan, sebaiknya dihancurkan. Kita lihat nih, tiba-tiba Fang Hong seperti di tanah gitu. Ternyata Fang Hong tangannya terikat tuh oleh seperti rantai besi. Dan tiba-tiba ada boulder gitu dari dua tangannya tuh. Lihat tuh, menahan Fang Hong. Hah, terus tiba-tiba ada satu lagi yang jatuh nih, dilempar ke Fang Hong. Fang Hong pun terbangun. Ternyata Fang Hong cuma mimpi, untungnya. Suci menghampirinya nih. Kau sudah bangun? Dalam hati Fang Hong, itu menyakitkan. Rasanya seperti tubuhku hancur berantakan. Bagaimana pasiennya? Apakah mereka semua baik-baik aja? Suci menjawab, tenang, sekarang kondisinya sudah pulih. Langkah-langkah pencegahan sudah dilakukan di rumah sakit. Sudah banyak orang yang tidak terinfeksi. Hanya saja, kau tiba-tiba pingsan, membuat semua orang panik. Fang Hong merespon, itu bagus. Suci bertanya, Fang Hong, kau terlihat pucat. Fang Hong merespon nih, menjawab, aku baik-baik aja. Tetapi aku terlalu kelelahan. Aku hanya harus istirahat. Dalam hati Fang Hong, aku tidak ingat berapa banyak jahitan yang telah aku lakukan. 54 jahitan per orang. Aku khawatir aku merusak sumbernya. Suci berkata, Fang Hong, kali ini kau telah banyak membantu kami dan kau harus menerima hadiah. Hah? Berbaringlah. Ini, apa aku sedang bermimpi? Tunggu. Suci berkata, diam, aku akan mulai. Tunggu. Ternyata Fang Hong dipijet, guys.
Bagaimana dengan itu? Apakah pijatanku bagus? Dia tertidur lagi. Aku benar-benar gak mengerti. Lupakan aja, kau sudah istirahat. Terus ada dokter datang nih. Nona Shuchi, Dekan ingin berbicara denganmu. Baiklah, kenapa dia mencariku? Si dokter menjawab, aku tidak tahu. Sepertinya cukup mendesak, biar aku yang mengawasi dia. Aku akan menjagamu dengan baik. Kita lihat nih, dokter ini megang sebuah suntik guys. Nah, dia ke Fang Hong. Tidur kan? Sepertinya kau tidur sangat nyenyak, sangat bagus, sangat mudah menghasilkan uang seperti ini. Racunku ini akan bisa membunuhmu tanpa rasa sakit hanya dalam 1 menit. Maaf saudaraku, kami tidak memiliki dendam padamu. Salahkan aja pada dunia. Aku harap kau tidak akan tumbuh lebih besar di kehidupanmu selanjutnya. Kita lihat nih, jarumnya mau ditusukkan, tiba-tiba meleset tuh di tengah-tengah jari gitu. Hah? Aku belum cukup hidup dalam kehidupan ini. Aku khawatir aku nggak bisa membuatmu berharap. Dan caramu menyuntikkan sangat menyakitkan. Kita lihat nih. Terus Fang Hong nangkep tangannya. Terus muter-muter tuh suntikannya tuh. Terus Fang Hong langsung menangkap suntikannya nih. Kau harus melakukannya seperti ini. Hah? Dalam hati si dokter, dia sangat gesit. Enggak, aku nggak bisa menghindarinya. Terus ditusuk tuh, langsung kena kacamatanya tuh, ditusuk. Tapi Fang Hong depan matanya langsung berhenti. Katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Jika tidak, kau akan merasakan akibatnya. Aku seorang pembunuh. Pembunuh memiliki prinsip pembunuh. Aku tidak akan pernah mengkhianati majikanku. Kalau begitu, kau harus mati. Kita lihat nih, Fang Hong mau nusukkan. Tiba-tiba si dokter mundur. Gila, backflip mundur tuh dia tuh. Nah, ingin melawanku? Tidak semudah yang kau bayangkan. Kau cukup lincah. Bagaimana mungkin aku seorang pembunuh tanpa memiliki keahlian? Tidak ada pilihan lain selain menyerangmu secara langsung. Aku nggak punya keahlian menggunakan suntikan. Sepertinya ini terlalu berlebihan. Jangan khawatir. Semoga kau membawa penawarnya. Hah? Ternyata suntiknya ketusuk. Ketusuk di anak ayamnya guys. Hah? Sejak kapan? Aduh. Terus dicabut tuh. Hah? Di mana? Mustahil. Apa kau mencari ini? Kapan kau mengambilnya? Apa kau ingin mengatakannya sekarang? Siapa yang mengirimmu? Ini cuma salah paham. Maaf. Salah. Jika aku tidak menyadarinya dengan cepat, sepertinya sekarang kau akan mendapatkan uangnya. Apa kau pikir aku bodoh? Dalam hati si pembunuh, sebagai seorang pembunuh bayaran profesional, peraturan utama tidak pernah membocorkan informasi sang pelanggan. Tetapi efek obatnya akan bereaksi. Kalau begitu, aku nggak punya pilihan selain bertarung. Tapi aku tetap ingin hidup. Si pembunuh berkata, semua ini diperintahkan oleh Xiao Chen dan putranya. Jika Tuan memiliki masalah dengan mereka, tolong temui aja mereka. Tolong ampuni aku. Nah begitu. Nggak terlalu sulit kan? Nih, kembali dan katakan padanya. Mengatakan apa? Katakan aja padanya bahwa Fang Hong akan menemuinya. Wajahnya itu seperti sang predator yang sudah mencium mangsanya dan akan memakannya hidup-hidup. Aku benar-benar sudah nggak tahan untuk tinggal di sini terlalu lama lagi. Dan si pembunuh langsung pergi nih. Tiba-tiba ketemu sama Shuchi. Hei, tunggu. Hah? Terus Shuchi masuk kan? Kau sudah bangun? Apa yang terjadi pada seorang pria barusan? Kenapa dia terlihat sangat buru-buru? Bukan apa-apa, hanya seorang pria yang datang untuk membunuhku. Hah? Membunuhmu? Apa kau baik-baik aja? Tenang aja. Orang seperti dia tidak akan bisa membunuhku. Ini sangat menjengkelkan. Seseorang telah mengirim pembunuh untuk membunuhku. Ini menyebalkan. Keluarga Xiao sepertinya telah memandang rendah Fang Hong. Ini semua perbuatan mereka. Fang Hong menjawab, iya, mereka ini sangat menjijikan. Mereka selalu menganggap rendah kita di mata mereka. Dan mereka sering menggunakan cara apapun untuk bisa berurusan dengan kita. Masalah kita sepertinya belum selesai. Fang Hong, tunggu aja. Aku akan membalas perbuatan mereka. Tapi Fang Hong pegang tangannya nih, ditahan nih. Serahkan aja masalah ini padaku. Shuchi bertanya, apa kau ingin berurusan dengan Xiao Chen dan putranya itu? Iya, serahkan aja padaku. Apa kau tidak percaya padaku? Shuchi merespon, aku percaya, hanya saja. Fang Hong berkata, ya udah, sudahlah, aku akan pergi dulu. Loh, Fang Hong, kau mau kemana? Tentu saja, mau pulang dan beristirahat. Hari ini sangat melelahkan, jadi aku harus beristirahat dengan baik. Mulai sekarang, aku akan memberi menyadari Xiao Chen, memberi kesadaran Xiao Chen mungkin ya, dan putranya itu bahwa jangan pernah berurusan dengan sang macan. Tiba-tiba air nelfon HP Shuchi nih. Ayah, Chang Hong tuh berkata, Shuchi, aku akan ke rumah sakit. Kau ajak Fang Hong, kita harus merayakannya malam ini. Aku tahu dia tidak akan mengecewakanku. Tetapi Fang Hong sudah pergi. Hah? Pergi kemana? Shuchi berkata nih, Xiao Chen dan putranya, mereka mulai bergerak. Target mereka adalah Fang Hong. Ya aku tahu. Nih di mobil nih, Chang Hong tuh berkata, Xiao Chu, batalkan perjamuan makan malam kali ini. Baik, berarti dia siapa? Xiao Chu, mimin save dulu deh. Mungkin sekretaris mungkin ya. Xiao Chu bertanya, melihat dari raut wajahmu,
Apakah terjadi sesuatu atau ceweknya? Nggak tahu lah ya, intinya dialah Xiao Chu. Jika ada yang bisa kulakukan untukmu, katakan aja. Sepertinya tidak ada yang bisa aku sembunyikan dari pandanganmu. Tetapi nggak ada yang bisa kamu lakukan. Kau nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Tersenyumlah, jangan cemberut, jangan cemberut. Tersenyumlah, jangan cemberut. Bagaimana jika kalau pergi ke rumahku malam ini untuk bersantai? Nah, kita lihat nih, ini ada narasinya nih. Namanya Chu Chong. Chu spasi Chong Juhong. Oh, Hong berarti Chu Hong. Dia adalah sekretarisku. Dia baik, muda dan cantik. Dia nggak pernah berdekatan dengan pria lain dalam hidupnya. Dia bahkan tidak pernah mempublikasikan hubungan dia denganku di dunia luar. Dia selalu ada saat aku membutuhkannya. Dia orang yang sangat istimewa bagiku. Chu Hong. Tetapi wanita ini agak terlalu sempurna. Selalu ada hal yang menakjubkan. Oh, itu dalam hati situ ya. Dalam hati Chang Hong tuh. Oke, mari kita pergi ke rumahmu malam ini. Terus tiba-tiba ada nelpon si Chang Hong tuh nih. Kring. Nah, ini ternyata yang nelpon Fang Hong. Saudara Fang, aku sudah mendengar tentangmu. Apa kau baik-baik aja? Nah, ini Fang Hong lagi di bus tuh. Aku baik-baik aja. Saudara Chan, apakah tidak ada orang di sisimu? Tidak ada, katakan. Apakah ada orang lain yang tahu tentang aku pergi ke rumah sakit? Atau para ahli itu salah satu mata-mata dari Xiao Chen dan putranya? Tolong tunggu sebentar. Terus Chang Hong tuh turun nih. Mustahil, aku sudah mengenal mereka. Dan mereka tidak akan pernah bisa berhubungan dengan Xiao Chen dan putranya itu. Loh, tapi tunggu, ada satu orang lagi. Fang Hong bertanya, siapa? Sekretarisku. Apa kau percaya padanya? Oh, di atas bus, cok, ternyata. Ini dalam mobil nih, si sekretaris berkata, di luar dingin, aku membawakan kemeja untukmu. Aku punya rencana. Chang Hong tuh berkata nih, enggak, aku tidak akan setuju jika nyawa Shuchi yang akan menjadi taruhannya. Aku tidak akan membiarkan dia dalam bahaya. Kau pasti lebih tahu itu daripada aku. Kali ini kita harus mengambil inisiatif. Gak mudah untuk membunuh Fang Hong. Sekarang kita pergi nih ke keluarga Chu. Nah, ini ada lagi nyantai nih gitu kan. Kita lihat. Wih, nah ini kan keluarga Chu tadi kan. Nah ini nih sekretarisnya si Chang Hong tuh yang namanya Chu Hong. Nah nih abis mandi gitu kan. Chu Hong berkata, kenapa mukamu cemberut? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Aku hanya perlu istirahat. Xiao Chu, kau sudah bekerja dengan baik. Hah? Apanya itu? Chang Hong tuh merespon nih. Iya, ajak Shuchi untuk bersantai di akhir pekan ini. Apa kau tahu tempat yang bagus untuk dikunjungi? Chang Tong ingin keluar dan bermain. Jangan khawatir, serahkan padaku. Ya udah, aku mau mandi. Butuh bantuanku? Iyalah. Terus nih si Chang Hong tuh lagi tidur. Ketua Chan, terus ternyata nggak bangun kan. Nah terus si Chu Hong keluar nih, buka HP. Nih dapat, dia mau ngirim pesan nih, SMS. Chang Hong tuh akan mengunjungi Taman Xishan pada pukul 10 Sabtu ini. Terus mau dikirim nggak ya? Nggak tahu deh, ini nggak tahu ya dikirim atau nggak ya. Cuma inti langsung ke Chang Hong tuh. Ternyata Chang Hong tuh nggak tidur tuh. Nah sekarang kita pergi nih ke rumah Chan Shuchi. Kita lihat ada Chang Hong tuh, Shuchi dan juga si Chu Hong. Hong tuh bertanya, apakah semuanya udah siap? Shuchi kan ya harusnya ya? Ya, Shuchi menjawab nih, tentu saja. Aku telah lama menantikan kesempatan langka seperti ini. Chang Hong tuh berkata, aku akan tinggal bersamamu hari ini dan bersantai. Shuchi merespon nih, hari ini matahari sangat panas. Dan ayah nggak menyelinap pergi. Nih si Chu Hong kayak nggak tahu mukanya kayak kesel gitu, entahlah. Nah ini dalam mobil nih. Di mobil seseorang berkata, apa kau yakin ingin mengendarai mobilku? Itu bukan gayamu. Seorangnya merespon, kamu nggak perlu terlalu mencolok. Cukup pergi bermain dengan santai. Nah Chang Hong tuh berkata, kalian sudah duduk. Keterampilan mengemudiku ini sangat bagus. Cerit langsung digas tuh. Terus langsung direm. Hei, kenapa kau berhenti tiba-tiba? Kurasa mesinnya akan meledak. Bukan aku nggak mau bicara. Aku membelikannya untukmu. Shuchi berkata, coba katakan lagi. Enggak, aku nggak ngomong apa-apa. Ayo pergi. Nah, terus di belakangnya nih ada mobil yang ngikutin nih warna biru nih. Kita lihat nih, kayak apa nih? Mungkin entah pembunuh, nggak tahu lah. Intinya orang misterius lah ya, pakai jas gitu. Bos, mereka sedang dalam perjalanan. Shuchi bertanya, ayah, kenapa kau tidak mengajak Fang Hong? Anak itu harus banyak istirahat akhir-akhir ini. Gimana? Ini udah sampai kan? Apakah ada yang mau ke toilet? Xiao Chu, kau yang mengemudi, aku mau istirahat. Nah terus di jalan nih, kenapa kayak di hutan gitu? Dalam hati si Chu Hong, aneh, kenapa kedua orang ini tidak bicara lagi? Lalu tiba-tiba ada yang menghadang nih. Ada dua orang dan juga ada dua mobil dan juga 4 orang tuh. Ada yang bawa sniper, pistol gitu kan. Terus mereka berhenti. Chu Hong berkata, maaf Pak Chan, saya juga terpaksa melakukan hal ini. Selama Anda mendengarkan mereka dengan patuh, mereka tidak akan menyakiti Anda. Terus Chu Hong berkata nih, aku telah membawakanmu orangnya. Kami telah menunggu lama sekali. Nona Chu telah bekerja keras. Selanjutnya, serahkan pada kami. Sayang, kamu memiliki kulit yang bagus. Maksudmu apa? Bukankah itu sudah sangat jelas? Tembak! Kita lihat nih, mereka
menembak ke arah si Chuhong. Dor. Nah ini siapa? Fang Hong lagi call teleponan sama si Hong tuh. Fang Hong berkata, "Dengar, Saudara Chan, ini emang jebakan. Sekretarismu mengkhianatimu." Suci berkata, "Ayah, apa yang akan kita lakukan?" Cha Hong tuh bertanya nih, "Siapa yang mengirim mereka? Aku baru aja ingin menanyakan itu. Kalian pergi dan periksalah." Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!